Oke, sekarang berlanjut ke nomor 19. Ibu memiliki gula sebanyak 5/7 kilogram yang akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik berukuran sama. Maka setiap kantong plastik berisi berapa kilogram? Oke, you need to know about what is the operation here. You have a 5/7 kilogram of sugar, and then you will distribute it into 10 different plastic bag. Okay, it means you need to divide. Oke, karena kalian harus membagikannya. Kalian ngasih si gulanya itu ke plastik-plastik. Berarti kalian kan membagi jumlah gula yang kalian punya dengan jumlah kantong plastik yang ada seperti itu ya. Berarti di sini operasinya adalah pembagian. Kalian cukup membagi 5/7 dibagi dengan 10. Tapi saya sudah pernah bilang, ini adalah pembagian pecahan. Walaupun 10 terlihat seperti bilangan bulat, tapi kan kita bisa tulis ini sebagai 10/1. Oke, yang harus kalian ingat, kalau ada pembagian pecahan, dia akan berubah menjadi perkalian. Oke, dia berubah menjadi perkalian or multiplication. Oke, dengan syarat yang ada di belakang sini dia harus di-switch. Ya, yang numerator atau pembilangnya menjadi denominator atau penyebut, lalu yang penyebutnya berubah menjadi pembilang atau dengan kata lain dibalik ya. Berarti operasinya menjadi 5/7 dikali dengan 1/10. Okay, now we can simplify the numbers if there is any number that can be simplified to other number. You can see that 5 and 10 can be simplified, right? We can divide both of them with 5, so it will be 1 and this one will be 2. And there is no other number that can be simplified anymore. Okay, so you just need to multiply the numerator with the numerator. So 1 times 1 is 1. And then for the denominator, 7 times 2, it's a 14 kilogram. Okay, so the answer is 1/14 kilogram of sugar atau 1/14. Nah, tapi misal permintaannya itu dalam desimal, you just need to divide. You just need to divide 1 with 14. Oke, 1 dibagi 14 tidak bisa. Kalian berikan 0, di sini dikasih 0. 10 dibagi 14 masih tidak bisa. Kalian kasih 0 di sini. 0 dikali 14, 0. 10. Tambahin 0-nya lagi. Ya, jangan menurunkan atau memberikan 0 secara langsung 2 kali. Karena itu akan salah. Gitu ya. 100 dibagi 14, hasilnya adalah 7. 7 ya. 7 kali 14 adalah 98. Sisanya 2. Nah, berarti nanti jawabannya kalau dalam desimal itu adalah 0.07 kilograms. But if we talk about the fraction, it will be 1/14. Itu ya yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Oke, nomor 20 dan 21 bareng ya. It's about bar graph. Okay, you need to know that the horizontal lines talk about the score 50, 60, 70, 80, 90, and 100, while the vertical lines talk about the number of the students. Jadi cara bacanya itu adalah yang mendapat 50 skor 50 maksudnya itu adalah 2 orang. Lalu yang mendapat skor 60 itu 5 orang dan seterusnya. Seperti itu ya. Alright, berapa rata-rata nilai ulangan ilmu pengetahuan alam di kelas 6D? Alright, so rata-rata is man. Man ya, saya sudah mengajarkan ya. Man itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, lalu gimana Miss kalau misalkan ini dia bentuknya bar graph kayak gini. Nah, first of all, you need to make the table for the bar graph. Oke, jadi di sini kalian bisa bikin tabel simple aja. Di sini dikasih skor, lalu di sini dikasih banyak siswa atau frekuensi. You can choose between both of them. It's up to you. Oke, sekarang kita lihat. Yang skornya 50 itu ada 2 orang. Lalu yang skornya 60 itu ada 5 orang. Lalu yang 70 ada 8. Oke, discontinue it. Oke, 80 itu ada 6 orang.
Lalu yang 90 ada 3 orang. Terakhir yang 100 cuma 1. Oke. Right. So, when we have made the table here, okay, I will just explain it to you. Coba sekarang saya tanya, kalau misalkan ya, saya punya di sini ada angka 6, 6, 6. Kalau misalkan saya tanya, jumlahnya berapa mereka? Berarti kan 6 tambah 6 tambah 6, which means it's 18. But 18 can also, what is it? Produced or like resulted if we multiply 3 with 6. Why? Because there are 3 6 here. Am I right? Ya, jadi kalau kita menjumlahkan sebuah data, kalau misalkan data itu berulang atau ada temennya kayak gini 6, kita bisa bilang 3 dikali 6 karena 6-nya ada 3. Oke, so why I talk about this? Di sini, hubungannya ke sini. Di sini ada 2 yang punya skor 50. Berarti artinya saat kita mau menjumlahkan data nanti, kita bisa mengalikannya dulu. Ya, karena ada 50 dan 50 di dalam data. Jadi kalau misalkan data ini kita tulis secara manual, sebenarnya kan datanya itu adalah gini, 50, 50, 60, 60, 60, dan seterusnya. Ada 250 di sini, ada nanti ada 560-nya di sini, dan seterusnya. Ya, saat kita menjumlahkan berarti kan sebetulnya sama saja kalau kita mengalikan 2 kali 50. Makanya tabel itu sangat berfungsi untuk membantu kalian dalam mengalihkan gitu ya. 50 dikali 2, 100. 60 kali 5, 300. 70 kali 8, 560. Kalian bisa cek sendiri nanti. 80 kali 6, 480. 90 kali 3, 270. Lalu 100 kali 1, 100. Nah, ini adalah total skor untuk setiap nilai. Nah, nanti untuk jumlah data berarti kalian harus menjumlahkan semuanya. Gitu ya, karena kan ini adalah data-data yang kalian punya. Ya, kalian jumlahkan dari belakang. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti di sini 0. 0, 0, 6 tambah 8, 14 tambah 7, 21. Ya, 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 1, 18. Berarti 1810 itu adalah jumlah datanya. Ya, jumlah datanya. Karena data itu dijumlahkan. Skor-skornya dijumlahkan. Gitu ya, itu artinya jumlah data. Sedangkan banyak data itu adalah berapa banyak angkanya. Berapa banyak siswanya. Kalau dalam kasus ini, dalam question ini itu adalah banyak siswanya. In which means you need to add them up. You need to add all the numbers here yang di banyak siswa ini. 2 tambah 5, 7. Tambah 8, 15. Tambah 6, 21. Tambah 3, 24. Tambah 1, 25. Berarti kita balik lagi ke rumusnya. Mean itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya tadi adalah 1810 dibagi 25. You just need to divide that. 1 divided by 25, it's not possible. 18 divided by 25 is it's also not possible. So 181 divided by 25 dapatnya adalah 7 ya. Kalian bisa dicoba sendiri gitu ya. 175 gitu ya. Nanti hasilnya 175. Lalu sisanya, nah kalian mengurangkan tuh harus hati-hati. 1 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjem ke depannya, 8-nya jadi 7, satunya jadi 11 karena meminjamkan 10 ke belakang. 11 dikurangi 5, 6. 7 kurang 7, 0. 1 kurang 1, 0. Oke, sekarang turun si 0-nya. 60 dibagi 25 dapatnya 2. Nanti 50 di sini, sisanya 10. 10 nggak bisa dibagi 25. Dikasih koma di atas, bawahnya dikasih 0. 100 dibagi 25, 4. 4 kali 25, 100. Berarti rata-rata dari data tersebut ya, nomor 20 itu jawabannya adalah 72,4. Ya, yang ini.
Oke, nah sekarang nomor 21. Jumlah seluruh siswa di kelas 6D sebanyak, nah kita sudah jawab tadi sebetulnya di tabel. Ya, jumlah seluruh siswa itu adalah banyak datanya. Banyak datanya itu berarti adalah 25 anak. Gitu ya, berarti nomor 20 dan 21 kita sudah jawab. Oke, sekarang lanjut ke nomor 22. Oke. Alright, Kota Mulia merupakan kota tertinggi di Indonesia yang terletak pada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Oke, ketinggiannya ada di 2.448 meter di atas permukaan laut. Maka dapat dinyatakan, oke, ini kalian cukup menuliskan dalam bentuk angka, ya. Kalian harus ingat satu apa namanya urutannya, ya, urutannya. Jadi kalau yang satuan itu namanya ones ya kalau in English. Lalu habis itu kita punya puluhan, puluhan adalah tens. Lalu ratusan itu adalah hundreds. Hundreds terus ribuan itu adalah thousands. Thousands. Oke. Lalu puluhan ribuan ya. Puluhan ribuan itu adalah ten thousands. Ten thousands. Lalu ratusan ribuan itu adalah hundred thousand. Hundred thousands. Terakhir adalah jutaan. Itu adalah millions. Oke? Okay? Alright. Nah, sekarang kita punya 2.448. Oke, anyway, MDPL means meter di atas permukaan laut, so you don't have to be confused about that. Okay, it's actually mean above the sea level, right? So the answer would be in positive. I have told you about this, am I right? Okay, nah sekarang 2000 berarti dia adalah thousand, so it will be here too. And then 400 berarti dia adalah yang ratusan. The next number is 4. And then 40 berarti di sini next 4. Lalu 8 berarti 8. Ini adalah ones. And then this one is tens ya 40 karena yang di sini tulisnya 40 gitu ya. Nah, terus di sini adalah hundreds atau 400, berarti yang di sini adalah 2000 atau thousand. So the answer should be 2448 MDPL. You just need to write down the numbers anyway here. Okay, I hope you can do it very well.